Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan setiap langkah kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama kita pada kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi atau ringkasan agungnya ilmu yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Buku ini merupakan buku ringkasan dari buku beliau Ta'zim Al-Ilmi. Buku ini juga merupakan ringkasan dari buku beliau Ta'zim Al-Ilmi. Maka pada muqaddimah pertama beliau mengatakan fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi uiddat biltiqatil maqsudil hifzi al-maqsadil hifzi. Beliau mengatakan buku ini merupakan ringkasan dari buku aku yang berjudul Ta'zim Al-Ilmi. Diringkas dan dikumpulkan intisari-intisarinya, tujuannya untuk dihafal. Tujuannya untuk dihafal. Maka insyaallah taala kita mencoba untuk menghafal apa yang beliau minta untuk dihafal. Insyaallah taala mudah-mudahan nanti kita bisa memperbanyak bukunya, kemudian nanti setiap para di antara kita menghafal masing-masing baitnya, enggak panjang-panjang, ya. Insyaallah bisa kita hafal. Insyaallah taala. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku ini merupakan buku yang sangat mulia dan sangat agung. Dikarenakan buku ini merupakan buku yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmunya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tidak hanya dia dapatkan, namun ilmu itu membekas dalam hatinya sehingga dia bisa amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka beliau menyebutkan di sini simpul-simpul ilmu yang harus dijaga dan dipelajari oleh setiap para penuntut ilmu. Sebelum kita baca muqaddimah beliau, kita terlebih dahulu mengenal siapa pengarang dan siapa nama beliau. Beliau merupakan salah satu ulama ahli hadis pemilik musnad saat ini. Ya, salah satu ulama ahli hadis pemilik musnad saat ini. Beliau adalah Syekh Shalih. Nama beliau adalah Shalih ibnu Abdullah ibnu Hamd al-Utsaimin, dikunyah dengan Abu Amr al-Utaibi hafizahullah ta'ala. Beliau juga pernah menjabat sebagai salah satu anggota Hay'at Kibaril Ulama As-Saudi.
Sampai saat ini beliau mengajar di Masjid Nabawi pada beberapa daurah, dan subhanallah hampir semua para penuntut, semua para ulama kita dari awal mereka menuntut ilmu sampai mereka menjadi para ulama, rata-rata semua mereka merantau mencari ilmu di berbagai negeri dan beberapa negeri. Demikian pula sebagai penuntut ilmu, maka para santri di antara manfaat merantau ke negeri orang untuk belajar, salah satunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kita melihat banyaknya para ulama kita, ketika mereka belajar, mereka tidak belajar di negeri mereka sendiri, namun mereka merantau ke beberapa daerah. Di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mulai belajar dari usia muda beliau. Kenapa usia muda ini dimanfaatkan untuk belajar? Karena usia muda merupakan usia yang sangat produktif untuk mendapatkan ilmu. Berbeda dengan usia yang sudah tua. Ilmu susah dihafal. Makanya para ulama kita mengatakan menuntut ilmu ketika masih kecil seperti mengukir di atas batu. Menuntut ilmu ketika sudah besar itu seperti mengukir di atas air. Kenapa? Susah dihafal dan mudah hilang. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menuntut ilmu sejak kecil dan beliau merantau di beberapa daerah. Banyaknya beliau belajar di Saudi, di negeri Saudi Arabia, namun beliau juga merantau di beberapa daerah seperti di antara disebutkan dalam biografi beliau. Beliau banyak safar di beberapa daerah, di antaranya India, kemudian Mesir, Maghrib atau Maroko, Suria, kemudian juga di beberapa daerah lainnya. Dan subhanallah, beliau juga banyak belajar kepada para ulama-ulama Saudi Arabia. Maka di antara guru-guru beliau, maka ikhwan dan para santri, di antara keberkahan ilmu para ulama kita dan nama mereka menjadi besar dikarenakan guru mereka itu banyak. Guru mereka sangat banyak. Di sisi guru mereka sangat banyak, mereka juga sangat menghargai guru-guru mereka. Dan guru beliau yang pertama adalah Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini salah satu guru beliau. Yang kedua, beliau juga berguru dan belajar kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian guru beliau yang ketiga, Syekh Abdullah ibn Uqail rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, guru beliau adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Dan yang kelima di antara guru beliau adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid. Kemudian guru beliau yang masih hidup saat ini adalah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, merupakan salah satu ulama besar Saudi Arabia. Ini di antara bagaimana para ulama kita itu belajar dan mereka merantau di beberapa negeri serta banyak guru mereka. Kalau ulama-ulama salaf terdahulu ada guru mereka sampai 100, ada di antara mereka gurunya sampai 200. Maka ilmu mereka menjadi ilmu yang berkah. Ilmu mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada poin-poin ta'zimil ilmi kita akan membahas bagaimana keagungan ilmu. Keagungan ilmu. Insyaallah taala. Beliau dalam muqaddimahnya mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, semoga salawat tercurahkan kepada keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, adada man ta'allama wa 'allama, serta orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Apa kata beliau? Ya ikhwah, disinilah titiknya. Bagaimana seorang penuntut ilmu berhasil meraih ilmu yang bermanfaat. Poin yang terkadang-kadang kita lupakan atau kadang-kadang dilalaikan boleh banyak para penuntut ilmu adalah apa yang diungkapkan oleh beliau. Beliau mengatakan, fa inna haddal 'abdi minal ilmi mauqufun ala haddi qalbihi min ta'zimihi wa jalalihi. Beliau mengatakan sesungguhnya kadar seorang hamba dalam ilmu itu sesuai dengan besar kecil pengagungan dia terhadap ilmu.
Semakin besar pengagungan seorang terhadap ilmu, maka akan semakin besar porsi ilmu yang akan masuk ke dalam dadanya. Semakin kecil pengagungannya terhadap ilmu, maka akan semakin kecil juga ilmu yang akan dia dapatkan. Maka barang siapa yang dalam hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, fal ilmu salihun di qalbi, maka ilmu pantas untuk menetap di hatinya. Maka ilmu pantas untuk menetap di hatinya. Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para tulab yang telah menghafal Al-Quran, dia harus menjaga Al-Quran dengan sebaik-baik penjagaan. Dia harus menghafalnya dengan sebaik-baik hafalan dan jangan sampai dia lupakan hafalannya, karena itu merupakan satu kehinaan tatkala seorang penghafal Al-Quran melupakan hafalannya. Para santri ada yang hafal hafalannya atau tidak? Ada yang lupa hafalannya? Farhan, udah berapa menghafal Farhan? Farhan, jalan 13 juz. Ya, jangan sampai dihafal, jangan sampai dilupakan hafalannya. Maka diantara sebab seseorang melupakan hafalannya adalah selain daripada dosa yang dilakukan, kurangnya pengagungan dia terhadap ilmu. Maka semakin besar seorang mengagungkan ilmu, semakin besar pula porsi ilmu yang akan didapatkan dan menetap dalam hatinya. Kata beliau, faman imtala qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlalihi salaha ayyakuna mahallan lahu. Maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu dan pemuliaan terhadap ilmu, salaha ayyakuna mahallan lahu, maka hatinya pantas untuk menjadi tempatnya ilmu. Fabi qadri ta'dhimil ilmi, maka seberapa besar ilmu itu diagungkan dan dimuliakan, maka sebesar itu pula seorang akan mendapatkan ilmu. Maka ikhwah, kadang-kadang kita susah dalam menuntut ilmu, terkadang mengaplikasikan ilmu, sebab terbesarnya karena mungkin kita tidak memuliakan ilmu tersebut dan tidak mengagungkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, "Wa ma qadarallaha haqqa qadri." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Maka ilmu merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang tidak boleh kita remehkan, yang tidak boleh kita abaikan. Apalagi kalau kita menganggap itu sepele. Saking mulianya ilmu, ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memiliki satu buku yang beliau berikan judulnya adalah Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah. Beliau menyebutkan sisi-sisi kemuliaan dan keagungan ilmu. Ketika kita baca buku ini, subhanallah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah sisi-sisi kemuliaan ilmu sampai beliau menyimpulkan kemuliaan ilmu sebanyak 153 kemuliaan. 153 kemuliaan ilmu. Subhanallah, ketika kita baca kita terkejut-kejut. Bagaimana ternyata ilmu merupakan satu hal yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi. Bahkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada Al-Alim, Maha mengetahui, yang diambil dari kata ilmu, menunjukkan bahwanya ilmu merupakan satu hal yang sangat mulia, yang sepantasnya bagi seorang muslim dia untuk memuliakan ilmu tersebut dan tidak boleh baginya untuk meremehkan ilmu. Maka di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan 153 keutamaan ilmu, beliau mengatakan di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta nabinya untuk meminta tambahan harta, tapi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Ini menunjukkan bahwanya ilmu merupakan satu hal yang sangat mulia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan ayat tersebut beliau mengatakan apa? Cukuplah ayat ini sebagai menunjukkan kepada kita bahwa ilmu sebagai sesuatu yang sangat mulia. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah meminta tambahan
harta. Kenapa demikian? Karena harta kalau makin banyak makin pusing. Betul atau tidak? Harta itu kalau makin banyak makin pusing, bukan makin nyaman. Tapi kalau ilmu, semakin bertambah ilmu kita, maka hidup seorang muslim akan makin bahagia. Karena ilmu menjaga sahibnya, sementara harta sahibnya yang menjaganya. Ilmu yang menjaga pemilik ilmu, sementara pemilik harta dia yang sibuk menjaga hartanya. Maka Nabi kita Muhammad SAW selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa Rasulullah SAW terkait dengan kehidupan beliau hanya meminta kepada Allah untuk tambah makanannya sehari-hari. Beliau mengatakan, Allahumma rizq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad makanan pokok mereka. Makanya kadang-kadang beliau sering lapar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mengisahkan bagaimana juhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma nastauqidu binaran. Kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh tidak menyalakan api di dapur-dapur kami. In huwa illa tamru wal ma. Yang kami makan hari-hari hanya air dan makan kurma, minum air dan makan kurma. Padahal kalau Rasulullah berdoa kepada Allah minta tambahan harta, Allah kasih atau tidak? Pasti Allah kasih. Tapi Rasulullah tidak pernah meminta. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan sedang tidur di tikar. Dan tikar beliau sallallahu alaihi wasallam terbuat dari anyaman pelepah kurma. Ketika Rasulullah bangun, terlihat bekas tikar menempel di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar merasa iba. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awalam tattakhidh firashan awthar min hadha?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengambil atau memilih tempat tidur yang lebih baik daripada ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia ini? Beliau enggak butuh dunia. Tatkala beliau akan wafat dan akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, malaikat maut menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tetap bersama istri-istrimu, Aisyah dan yang lainnya, ataukah engkau kami cabut nyawanya? Maka beliau mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi, kepada teman yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan hartanya. Tapi beliau selalu meminta tambahan ilmu, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ilmu, di antara agungnya dan keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan atau membedakan antara ahli ilmu dan orang-orang yang bodoh. Sebagaimana Allah membedakan para penghuni surga dan penghuni neraka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini istifhamul ingkari. Pertanyaan tujuan untuk diingkari. Jawabannya sekali-kali tidak sama. Tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tentunya akan berbeda sebagaimana Allah membedakan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Allah mengatakan apa? Hal yastawil, siapa? Ana Muhammad. Apa dalam surat? Membedakan antara penghuni surga dan dalam surat Al-Hasr. لا يفرق بين أهل الجنة وأهل النار. هل يستوي أصحاب النار هل يستوي أصحاب الجنة هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Apakah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga? Apakah sama antara penghuni surga dan penghuni neraka? Tentunya tidak pernah sama.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan surga dan menyebutkan tentang ngerinya neraka. Tentunya antara keduanya tidak akan pernah sama. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan dari ilmu dan agungnya ilmu yang seharusnya seorang muslim semangat untuk mempelajarinya dan semangat untuk menghafalnya. Kemudian beliau mengatakan wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu haddul 'abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Apa kata beliau? Begitu pula dengan kurangnya dalam pengagungan ilmu dan pemuliaannya terhadap ilmu di hati seorang hamba, maka berkurang pula lah kadar hamba akan ilmu tersebut. Semakin berkurang pengagungannya terhadap ilmu, maka berkurang pula kesempatan dia untuk mendapatkan ilmu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sampai-sampai ada hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun ilmu pengetahuan yang ada pada hatinya. Maka ini merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya, bahwasannya seseorang mendapatkan ilmu dan ilmu itu akan berada di hati seseorang sejauh mana dia mengagungkan ilmu tersebut. Dan di antara keagungan ilmu yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menunjukkan bahwa ilmu merupakan satu hal yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan syahadat dan persaksian terhadap dirinya, kemudian orang-orang yang berilmu atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya dirinya merupakan Rabb yang esa. Karena Allah menggandengkan persaksian Allah dengan orang-orang yang berilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara persaksian Allah, karena persaksian dengan persaksian para malaikat, karena dengan persaksian siapa? Orang-orang yang berilmu, ini menunjukkan besarnya dan agungnya ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya ilmu dan agungnya ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keagungan ilmu yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian kaum karena sebab kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan sebagian yang lain karena sebab Al-Qur'an. Maka kita melihat betapa banyak para budak di zaman dahulu menjadi mulia karena ilmu yang mereka miliki. Di antaranya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu taala, datang kepadanya para raja, memberikan fatwa, meminta fatwa kepadanya. Sementara Atha terus menjawab sampai dia berpaling dari mereka. Maka sang raja mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, jangan pernah putus kalian belajar ilmu, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya aku tidak pernah lupa hinanya kita di depan budak hitam ini. Aku tidak akan pernah lupa kejadian hari ini, yang mana hinanya kita di depan budak hitam ini." Maksudnya siapa? Atha bin Abi Rabah. Yang mana para khalifah menghormatinya. Para pemimpin-pemimpin saat itu sangat menghargai Atha bin Abi Rabah. Padahal bekas budak. Dikisahkan tentang Atha bin Abi Rabah, tapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala muliakannya. Maka para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kemuliaan, semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Demikian pula kita semuanya. Karena dengan ilmu seorang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti nyata di hadapan mata kita. Banyak orang-orang yang miskin diangkat derajatnya karena sebab ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha rafa bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian kaum karena sebab kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan satu kaum karena sebab kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Maka para ulama merupakan orang-orang yang sangat mulia. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulia bukan karena mereka punya harta. Mereka mulia bukan karena mereka punya kedudukan, tapi mereka mulia karena ilmu yang ada dalam dada-dada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka.
Dalam firman-Nya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang beriman dan para penuntut ilmu atau para ulama beberapa derajat. Kemudian di antara agungnya ilmu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Bagaimana mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka adalah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya seorang hamba kepada Allah bukan seperti takutnya dia kepada penguasa, bukan seperti takutnya dia kepada binatang buas. Takutnya seorang hamba kepada Allah menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda takutnya seseorang kepada manusia. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi Al-Alim. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala ketika menjelaskan nama Al-Alim, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa kata beliau? Sesungguhnya para ulama sepakat bahwasanya nama ini merupakan nama yang mengandung nasihat yang sangat agung dan ancaman yang sangat besar. Kenapa demikian? Tatkala Allah punya nama Al-Alim yang asal kata dasarnya al-ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-gerik hamba-hambanya. Beliau memberikan sebuah contoh. Kita akan memberikan sebuah permisalan, kata beliau. Andaikan seorang hamba atau seorang rakyat dikumpulkan atau rakyat dikumpulkan oleh seorang raja yang sangat bengis dan jahat. Beliau mengatakan raja yang sangat bengis dan jahat. Yang mana raja ini sangat angkuh. Dikumpulkan masyarakatnya di satu tempat. Kemudian dia hadirkan istrinya, anaknya dan seluruh pengawalnya. Bala tentara semua disiapkan. Kemudian dia mengatakan kepada rakyatnya tidak boleh ada yang bergerak. Apa kata Syekh Syinkiti? Ketika ancaman ini dihadapkan kepada rakyat, adakah di antara mereka yang bergerak? Dia mengancam siapa yang bergerak akan kubunuh. Kira-kira ada yang bergerak atau tidak ya kawan? Raja yang begitu dahsyat, raja yang begitu kejam, begitu zalim kepada rakyatnya. Apa kata Syekh Syinkiti? Wallahi demi Allah, semua rakyat pasti akan tunduk dan takut kepada raja tersebut. Bahkan berkedip mata sekalipun tidak akan berani. Kenapa? Karena kalau bergerak dia akan dibunuh. Apa kata Syekh? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang penglihatannya tidak pernah luput dari gerak-gerik hamba-hambanya? Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui. Maka orang yang paling takut terhadap Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu. Maka para penghafal Al-Qur'an, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya antum semuanya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, disitulah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Penuntut ilmu dimanapun dia berada, dia merupakan orang yang paling takut kepada Allah. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulamanya. Apalagi para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan para menuntut ilmu. Yang jadi pertanyaan, kenapa sudah menuntut ilmu masih jatuh ke dalam maksiat? Siapa yang bisa jawab, mana kasih hadiah? Kenapa kita sudah menuntut ilmu tapi masih terjatuh ke dalam maksiat? Fadhal. Man yujib? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Fadhal, barakallahu fiik. Jawabannya kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi.
Karena setan selalu punya cara untuk menggoda manusia. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya kurang tepat. Yang lain yang paling tepat. Karena Masya Allah, ini yang paling betul. Ya, kita kasih hadiah. Fadhal. Ikhwani, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika jalan ke Paja, kelihatan olehnya betis salah seorang wanita tidak sengaja. Apa yang terjadi? Hilang hafalannya. Separuh hafalan muwatta'nya hilang gara-gara lihat betis perempuan. Apa yang beliau lakukan pada saat itu? Beliau langsung datang kepada gurunya, Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Dalam ungkapan beliau mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi." Aku mengadu kepada guruku Al-Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Di sini ada manfaat yang sangat besar yang kita ambil dari kisah Syafi'i mengadu kepada gurunya. Tatkala hilang hafalannya, siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dia merasa rugi dengan hafalan yang hilang. Apa yang dia lakukan? Dia minta nasihat kepada gurunya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala merupakan orang yang sangat mengagungkan ilmu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i merupakan orang yang sangat mengagungkan ilmu. Berbeda dengan kita. Maksiat, hafalannya sudah hilang, rasa aman. Ini menunjukkan bahwa seseorang penuntut ilmu tidak mengagungkan ilmu. Bahkan mungkin tidak ada pengagungan ilmu dalam hatinya sama sekali. Makanya wajar pengetahuan seorang penuntut ilmu sekedar apa yang ada dalam hatinya berupa pengagungan dia terhadap ilmu. Maka Imam Syafi'i ketika diwasiatkan seperti apa yang beliau lakukan, beliau mulai menjaga dosa-dosa jangan sampai hilang, sebab karena dosa yang dia lakukan ilmunya menjadi hilang. Maka ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah yang beliau sampaikan bahwasannya sesuai dengan judul yang beliau sebutkan, Khulasatut Ta'dhimil Ilmi, bahwasannya sejauh mana seorang mengagungkan ilmu, sejauh itu pula dia akan mendapatkan ilmu. Maka apa kata beliau? Wa'awanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi. Dan yang paling membantu untuk sampai ke tahap pengagungan terhadap ilmu dan pemuliaannya, ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, yaitu apa? Mengetahui simpul-simpul mengagungkan ilmu. Wahiyal usulul jami'ah, yaitu pondasi-pondasi yang menyeluruh. Pondasi-pondasi yang menyeluruh yang harus kita ketahui. Apa yang harus kita lakukan agar saya sebagai penuntut ilmu termasuk orang yang mengagungkan ilmu. Ini maksudnya. Maka caranya bagaimana? Kita harus mengetahui pondasi-pondasinya. Pokok-pokoknya apa? Agar kita tidak salah belajar. Para ulama kita menjadi besar karena sebelum mereka belajar, mereka sudah paham. Yang mau dia pelajari merupakan ilmu yang sangat mulia. Maka dia harus belajar terlebih dahulu. Apa yang harus dia lakukan agar dia termasuk orang yang memuliakan ilmu. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika berkisah, ketika mereka duduk bermajelis bersama Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Kami ketika duduk bersama Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, kami buka kertas saja pelan-pelan. Buka kertas saja pelan-pelan. Buka kertas pelan-pelan. Agar Imam Malik tidak dengar bunyi kertasnya. Ini namanya apa? Ini namanya apa ikhwah? Adab. Dan adab bagian dari pengagungan terhadap ilmu. Maka yang dipelajari adalah apa? Simpul-simpulnya. Pokok-pokoknya harus dipelajari terlebih dahulu. Kalau pokok ini dia sudah belajar dan dia sudah paham, maka ilmu akan mudah masuk ke dalam hatinya.
ilmu mudah dia dapatkan. Banyaknya para penuntut ilmu yang gagal dalam menuntut ilmu karena simpul-simpulnya dia nggak tahu. Karena simpul-simpul ilmu pokok-pokok dia tidak paham atau dia tidak mempelajarinya. Ketika dia belajar, dia sekedar duduk kemudian dia pulang. Maka ilmu tidak membekas dalam hatinya dikarenakan simpul-simpul dan pokok-pokok ilmu dia tidak pelajari. Maka dalam buku ini beliau menyebutkan simpul-simpul ilmu yang insya Allah akan kita bahas satu demi satu pada pertemuan-pertemuan mendatang insya Allah ta'ala. Dan ana meminta kepada antum semuanya dan antuna dan ibu-ibu yang ada di belakang untuk mencatat simpul-simpulnya. Bawa buku catatan, kemudian dicatat dan diamalkan. Karena sesungguhnya simpul-simpul yang akan beliau sebutkan dalam bukunya. Buku ini sudah diterjemahkan apa belum Ustaz Aziz? Sudah diterjemahkan ya? Dan sudah dijual belikan apa belum? Terjemahannya? Belum ya? Ada terjemahannya? Sama Ustaz? Ustaz belajar sudah menerjemahkan. Ada terjemahannya? Antum punya? Masya Allah. Nanti dibagikan kepada siapa? Karena memang kalau yang anak pakai ini ya, diterjemahkan oleh tim ngaji press ya, yang anak, karena memang ini merupakan salah satu buku ini merupakan salah satu muqarrar atau salah satu buku adab yang dipakai di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i menggunakan buku ini. Yang kalau kelas 1 yang menggunakannya, ini kelas 1 menggunakan buku ini, maka kita sajikan juga ada terjemahan-terjemahannya. Dan mereka belajar adab di pondok itu menggunakan buku yang satu ini. Maka di antara sebab yang dapat menolong seorang penuntut ilmu, sebab terbesar dapat menolong seorang penuntut agar ilmu itu makin membekas dalam hatinya dan hatinya menjadi tempat ilmu adalah dia harus belajar bagaimana caranya dia memulaikan ilmu, bagaimana caranya dia mengagungkan ilmu. Disinilah intinya. Gagalnya para penuntut ilmu dalam belajar karena dia tidak paham dari mana dia harus memulai ilmu tersebut dan bagaimana dia harus mempelajari ilmu tersebut. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak mampu mengamalkan ilmunya padahal dia telah memahami ilmu tersebut. Maka beliau mengatakan wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu juga tidak akan memuliakannya. Ingat, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakannya. Konsekuensi yang berkebalikan. Seorang yang menghormati dan memuliakan ilmu, maka ilmu juga akan memuliakan dirinya. Semakin orang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakan dirinya. Maka ikhwan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan muqaddimah yang beliau sampaikan dan muqaddimah ini juga beliau sampaikan dalam bukunya Ta'zim al-Ilmi, dalam bukunya Ta'zim al-Ilmi. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada majelis yang pertama kita ini, yaitu pada poin yang pertama atau simpul yang pertama yang beliau sebutkan. Beliau menyebutkan al-ma'qidil awwalu, simpul yang pertama. Ini merupakan simpul yang sangat penting yang seharusnya seorang penuntut ilmu mengetahuinya dan mengamalkannya. Simpul ini beliau sebutkan tathiru wi'a'il ilmi. Ini yang paling pokok. Simpul yang pertama atau pokok yang pertama bagi seorang penuntut ilmu yang harus dia jaga adalah tathiru wi'a'il ilmi. Mensucikan wadah ilmu. Mensucikan wadah ilmu. Saya akan memberikan permisalan air. Kita mau mengisi air di sebuah botol.
Atau kita akan minum air dari sebuah gelas. Tidak mungkin kita minum air itu dalam keadaan gelas itu kotor. Ketika kita mau minum air di gelas, apa yang kita lakukan? Maka tentunya terlebih dahulu kita akan membersihkan gelas tersebut. Betul atau tidak? Kita akan membersihkan. Caranya bagaimana supaya bersih? Kita akan bersihkan. Karena apa? Air yang akan kita minum itu akan masuk dalam tubuh kita. Akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka akan kita bersihkan. Setelah sudah bersih, baru kita akan masukin air di dalam gelas tersebut. Setelah sudah tersiap, baru kita akan minum. Demikian pula ilmu. Ilmu yang akan kita pelajari itu ada wadahnya. Ada wadah yang harus kita bersihkan. Yang mana wadah ini kalau tidak kita bersihkan, ilmu itu akan masuk kemudian keluar lagi. Dia keluar masuk lagi. Seperti itulah wadah ilmu. Maka yang paling penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu, sebelum dia memulai ilmu, maka dia harus memperhatikan sucinya wadah ilmunya. Apa itu wadah ilmu? Kata beliau, wa huwal qalbu. Wadah ilmu itu adalah hati. Hati seseorang harus suci. Hati seseorang harus bersih. Makanya ketika datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Inni ra'aitu anna Allah qad alqa ala qalbika nur fala tudfihu bidulmatil ma'siyah. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku telah melihat Allah telah meletakkan dalam dadamu, dalam hatimu itu cahaya. Maka jangan sekali-kali engkau redupkan cahaya tersebut dengan maksiat. Cahaya itu adalah ilmu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tatkala kita akan belajar, tatkala kita akan menuntut ilmu, dari rumah kita belajar, yang harus kita jaga pertama kali agar ilmu itu mudah masuk adalah tathiru wi'il ilmin. Kita perhatikan dulu hati kita sudah bersih atau suci apa belum. Jangan sampai kita belajar tujuannya untuk dipuji, tujuannya untuk mendapatkan pujian, atau tujuan yang salah. Ini yang bermasalah. Maka beliau mengatakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Maka makin suci hati seorang hamba, di situ pula masuknya ilmu. Semakin suci hati seorang hamba, semakin bersih hati seorang hamba, maka semakin mudah pula ilmu akan masuk ke dalam dadanya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin bertambah kesucian hatinya, maka hati akan semakin menerima ilmu tersebut. Hati akan semakin menerima ilmu tersebut. Maka ikhwan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terkadang luput dari kita. Membersihkan wadah ilmu yang terkadang kurang kita perhatikan. Ya akhirnya Al-Quran yang kita hafal itu susah untuk, padahal kalau kita menghafal Al-Quran mudah apa susah? Dua-duanya. Ada yang susah, ada yang mudah. Anda mau tanya sama salah satu di sini. Siapa yang umurnya sudah 30 tahun atau 40 tahun, angkat tangan. Hah? Atau yang kurang dari 40 tahun, kayaknya banyak ini. Terkadang umur 40 tahun, kita belum punya hafalan 1 juz. Betul nggak panitia? Senyum-senyum panitia di belakang. Kadang-kadang kita udah umur 30 tahun belum ada 1 juz pun hafalan yang kita punya. Alasannya apa? Alasannya apa? Berat menghafal. Menghafal itu enggak berat kalau kita mau. Kalau hati kita sudah kita sucikan, maka menghafal itu tidak akan berat. Dulu tahun 2018, Anda pernah buat majelis menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Subhanallah, cara menghafalnya gampang kita buat. Pertemuannya
1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Dan mereka menghafal, anak kasih PR 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Subhanallah, yang hadir waktu itu lumayan ramai. 1 hari 1 ayat. Dan ini juga mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman panitia ya. Nanti di rumah dilakukan. Kemudian juga yang lain. Kita memulai membersihkan wadah ilmu kita seperti apa. Maka subhanallah, 1 minggu 2 kali pertemuan. Ketika kita buat, ini berjalan. Berarti dalam 7 hari mereka hafal berapa ayat? 7 ayat. 1 bulan berapa hari? 30 hari rata-rata. Berarti dalam 1 bulan dia sudah menghafal 30 ayat. Ini yang Anda buat waktu tahun 2018. Berjalan. 1 hari 1 ayat dihafal. Yang Anda nasihatkan kepada mereka 1. Nah, bilang sama mereka, teman-teman yang ikut waktu itu, jangan pernah antum tambah 1 ayat ini. Setiap hari 1 ayat, jangan pernah antum tambah. Dan jangan pernah dikurangi. Berat apa ringan? Ringan apa berat? Juz 30, kita bicara juz 30 ini. Belum juz yang lain. Agar kita punya, dalam 1 tahun kita sudah bisa menghafal satu juz. Maka Anda buat 1 hari 1 ayat. Berarti dalam 1 minggu dia menyetorkan berapa ayat? 7 ayat. Kuncinya jangan pernah ditambah dan jangan pernah dikurangi. Karena kalau ditambah pasti futur. Kalau ditambah pasti futur. Kalau dikurangi juga pasti futur. Maka mereka mengikuti saran. Alhamdulillah. Beberapa teman-teman mampu menghafal juz 30. Dengan cara yang dibuat. Dan subhanallah, ketika ini berjalan, yang Anda pesankan sama mereka yang 2, jangan pernah bermudah-mudahan dalam maksiat. Kalau bermudah-mudahan dalam maksiat, siap-siap hafalan itu akan hilang. Jadi pertanyaan, 1 hari kita hafal 1 ayat, berat apa ringan? Juz Amma, juz 30 ini, berat apa ringan? Tidak ringan. Apa tidak berat? Kuncinya jangan pernah ditambah. Kenapa? Ibu-ibu juga bisa melakukannya. 1 hari hafal 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Dan jangan pernah ditambahkan. Yang penting adalah hati-hati dalam melakukan maksiat. Al-Quran adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masuk waktu sholat. Masya Allah. Ya. Kita tunda sholatnya. Iya, Masya Allah. Ya, Anda selesaikan ini, setelah itu kita azan. Maka Anda katakan kepada mereka, jangan pernah ditambah. Dan jangan pernah dikurangi. Karena kalau ditambah disinilah akan menjadi futur. Kenapa ya kawan? Syaitan itu menggoda anak Adam dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah bermudah-mudahan. Cara yang kedua berlebihan. Dan 2 ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Aplikasinya kepada hafalan 1 hari 1 ayat apa? Dia sudah hafal amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. 10 kali baca hafal. Setan akan menggodanya bagaimana? Udah tambah aja. Cuman amma yatasaalun, masa kamu hafal cuman satu hari. Maka digoda setan tambah. Akhirnya ditambah ayat yang kedua. Begitu ayat yang kedua kok mudah lagi. Setan bisik lagi, tambah lagi ayat ketiga. Ditambah ayat ketiga.
Maka ketika dia menambah, disitulah setan berhasil menggodanya. Akhirnya dia akan meninggalkan menghafal Al-Quran. Kenapa? Efeknya di mana? Efeknya ketika murojaah. Murojaah itulah susahnya minta ampun. Akhirnya jadi pakai ilmu lama. Apa itu? Muntabir. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang bertahan waktu itu. Mereka bisa menghafal Al-Quran 1 juz. Itu sudah sangat luar biasa. Ya, itu sudah sangat luar. Insya Allah kita lanjutkan, pertemuan akan datang. Dan kita lanjutkan pada poin yang pertama ini insyaAllah ta'ala. Itu tadhir wiya'il ilmi. Mencucikan dan membersihkan wadah ilmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.